Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke, pertanyaan mulai dari Yusuf. Gak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf. Oke. Secara hukum, ya, dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadribul wajha. Jangan memukul wajah. Dalam hadis yang lain, Nabi melihat ada seekor binatang yang ditato di wajahnya. Jadi orang pengen menandai binatangnya, lalu binatang tadi ditato di wajahnya. Nah, Nabi melarang perkara tersebut. Jadi dikatakan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, Allah, jangan kalian mencaci maki wajah seseorang. Fa innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam itu sama seperti dia itu. Jadi ketika kita mencaci maki, menghina, apalagi sampai memukul wajah seseorang, maka itu sama seperti kita memukul wajah Nabi Adam. Dan itu sama dengan memukul wajah yang diciptakan oleh Allah. Artinya yang merasa terhina ketika kita menghina seseorang adalah Allah. Jadi kalau anak dihina pasti bapaknya marah. Jelek, anak siapa dibilangin jelek gitu, bapaknya marah. Itu kan anak saya. Bilang anak saya jelek berarti bilang saya jelek. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Peace. Menjual barang wakaf. Wakaf itu sebagaimana di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau tidak salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antuh basa asluha. Wakaf itu bagaimana suatu barang tuhbas, ditahan dalam artian dikelola, la tuhab wa la tuba', tidak bisa diberikan ke orang lain sebagai hibah, wala tuba', dan juga tidak bisa dijual. Ini wakaf. Nah, dijadikan di jalan Allah, antaj'alaha fi sabilillah wa antahbasa aslaha, dan hendaklah engkau tahan asal barang tadi, tidak bisa diberikan sebagai hibah dan tidak bisa dijual. Ini yang namanya wakaf. Makanya syarat wakaf itu barangnya bisa kekal. Barangnya bisa kekal. Wakaf kitab pesantren misalkan. Alhamdulillah Ustadz beberapa hari yang lalu membuat pengumuman kepada kawan-kawan yang ingin membantu pengadaan kitab pesantren. Nah, per orang berapa waktu itu? 200.000.
maka silahkan japri. Itu untuk santri-santri edat yang ada di Ma'had Khadimul Qudama. Tuh, alhamdulillah kitabnya udah lengkap. Nah, jadi santri tanpa perlu bayar, sudah lengkap kitab-kitabnya kita sediakan. Ya, ada beberapa lagi yang belum kita beli, tapi insya Allah sudah lengkap. Pada para donatur pun alhamdulillah kita ucapkan jazakumullah khairan. Salah satunya Abang Muhsi, ya. Beliau kan jualan kitab. Ini langsung, Ustaz, kitab apa yang perlu? Kita tinggal laporan aja. Untung gak ada banyakin catatannya tadi itu. Alhamdulillah, ya. Allah mudahkan untuk santri-santri mengaji. Jadi bisa disimpan. Nah, kalau wakafnya wakaf yang tidak bisa disimpan, tidak kekal, maka tidak bisa. Contoh wakaf makanan. Siapa yang ingin berwakaf beras? Nggak bisa, beras tidak bisa diwakafkan. Karena beras itu tidak bisa bertahan lama. Berwakaf tanah, berwakaf masjid itu bisa. Karena bendanya bisa kekal. Nah, boleh nggak menjual wakaf? Wakaf tidak bisa dijual. Tidak bisa dijual. Dikarenakan kalau dijual akan menghilangkan kesan dan juga memori dari wakaf tersebut. Kecuali dalam keadaan super darurat, itu baru bisa. Super darurat itu pun juga dijual untuk dibelikan wakaf lagi. Contoh misal orang tuh berwakaf kipas angin, ada banyak nih kipas angin. Kemudian ada orang berwakaf AC, akhirnya kipas anginnya nggak dipakai, disimpan aja, bahkan sebagian udah rusak. Nah, daripada rusak yang kayak begitu bisa dijual, Tapi kalau sampai tanah, bangunan, lagi masjid dijual, nah ini repot nanti pembahasannya. Jadi tetap kita ikut pendapat yang mengatakan la tuhab wa la tuba', tidak bisa dijual, tidak bisa diberikan sebagai hibah. Khair. Salam. Apakah ada cerita dua orang imam yang berpendapat rezeki itu dapat dengan usaha dan bertawakal kepada Allah? Ada banyak cerita-cerita tentang rezeki, ya. Jadi pada hakikatnya apakah rezeki itu dengan usaha atau dengan tawakal? Dua-duanya. Berusaha dan bertawakal. Tawakal saja tidak bisa. Usaha saja juga tidak bisa. Mesti ada usaha dan tawakal. Nah, masalah rezeki sebenarnya sudah diatur oleh Allah. Tawakal dan usaha itu juga termasuk rezeki. Orang yang bisa berusaha dengan baik, itu Allah Ta'ala kasih rezeki untuk berusaha. Nah, ketika orang bisa bertawakal dengan baik, itu juga rezeki dari Allah. Orang bisa tawakal. Makanya jangan salah, banyak yang tidak mau bekerja karena katanya rezeki sudah ditanggung. Tapi kesana sini meminta-minta, kesana sini berharap kepada makhluk. Ini namanya ditipu setan hidup-hidup, dibodohi setan bulat-bulat. Kalau memang perlu tawakal aja, jangan minta. Ini banyak nih, hati-hati. Sampai kita pernah dapat aduan di satu daerah, kawan-kawan, khususnya kawan-kawan Karkun, yang tidak mau lagi usaha, pengen dakwah aja. Kalau betul tafwid kepada Allah, makamnya makam tajrid, silahkan. Tapi yang betul, jangan setengah-setengah. Giliran mau hurut, ribut ke sana kemari. Ini tidak bisa begitu. Kalau betul-betul makan tafwid, sana duduk ke gunung. Allah Ta'ala beri lapar, puasa. Allah Ta'ala beri kenyang, syukur. Jangan berharap kepada makhluk. Jadi di antara kesesatan dalam akidah adalah meyakini makhluk tidak perlu berusaha, hanya menerima takdir saja. Ini salah satu kesesatan dalam akidah. Makanya itu usaha dengan takdir pada hakikatnya
adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Takdir itu kita tidak tahu, sedangkan usaha itu yang kita tahu. Makhluk itu tahunya usaha, tidak tahu takdir. Nah, itu makhluk. Kalau kita tahu takdir, bukan makhluk, Allah namanya. Kita disuruh berusaha. Nabi aja dakwah biar orang dapat hidayah. Nggak ada Nabi tawakal aja kepada Allah, kalau Allah Ta'ala mau kasih hidayah kasih, kalau enggak juga enggak. Mana ada Nabi kayak begitu langsung dipecat. Kita juga sama. Kalau Allah Ta'ala mau kasih makan dapat, kalau enggak ya enggak bisa begitu ya. Jadi cerita-cerita tentang ulama yang membahas mengenai dua hal ini itu memang ada. Adapun cerita-cerita ulama yang tidak lagi bekerja tapi rezekinya datang, kita jangan samakan diri dengan mereka. Makom mereka beda, kedudukan mereka beda. Mereka sekali sedekah balasannya 10 kali lipat. Itu cerita Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dapat dikasih orang telur, kasih telur beberapa biji, hanya disedekahkan oleh Sayyidina Ali, balasannya menurut Sayyidina Ali 10 kali lipat. Ternyata setelah dihitung kurang, ternyata disimpan oleh pembantunya, karena pembantunya takut nanti tidak ada yang dimakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka ini makomnya kalau sudah memberi Allah balas, dan mereka tidak berharap balasan, mereka sudah yakin. Lah kita memberi berharap membalas sampai mengancam Allah. Ya Allah nih, ingat nih, saya ngasih 1.000 nih ya, 10.000 balasannya, kalau perlu 100.000, kalau perlu 1 juta ya Allah. Itu kita pakai mengancam-ngancam Allah. Kita ancam begitu aja nggak kabul. Makanya kita khawatir, sedekah enggak, kali aja Allah kasihan, kali. Aduh, beda makamnya. Oke, Noir. Salam. Apa hukumnya mencaci maki orang yang telah wafat? Orang yang Telah wafat. Baginda Nabi SAW mengatakan, la tu'zul amwat, la tasubbul amwat, jangan kalian menyakiti orang mati, jangan kalian mencaci maki orang mati. Fa innahum qad afdau ila ma amilu, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka usahakan di dunia. Jadi kalau bahasa para ulama, dan itu rasanya juga ada di dalam hadis, Allah tidak menghisap kita terhadap apa yang mereka lakukan. Tinggal kita lakukan yang terbaik supaya jangan kayak mereka. Itu aja kata para ulama. Jadi mereka telah menemukan apa yang balasan dari apa yang mereka kerjakan. Gak usah kita caci maki. Ini perintah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan suka mencaci maki orang yang mati, karena kita tidak tahu kematian mereka itu seperti apa. Ketika Sayyidina Khalid bin Walid terlihat tidak suka dengan Sayyiduna Ma'iz yang dirajam setelah beliau berzina, Nabi menegur Sayyidina Khalid bin Walid dengan mengatakan, innahu qataba taubatan lau uqsima ala ahlil madinati lakafathum. Wahai Khalid, asal engkau tahu saja, Ma'iz yang engkau rajam itu telah bertaubat, yang taubatnya bahkan andaikan dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, seluruh dosa mereka diampuni oleh Allah. Jadi taubat seorang Sayyidina Ma'iz ini menempati taubat seperti taubatnya 70 orang. Bahkan riwayat satu penduduk seluruh penduduk Madinah. Oke. Bah. Salam. Kenapa Rasulullah SAW melarang kita puasa pada hari Jumat? Kenapa Rasulullah SAW melarang kita puasa pada hari Jumat? Hadis riwayat Imam Abu Daud, la takhussu yaumal jumu'ati wala lailatal jumu'ati bisiyamin wala biqiyamin. Jangan kalian khususkan hari Jumat atau malam Jumat untuk melaksanakan ibadah
tahajud ataupun puasa di siang harinya, ya. Itu di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Dari sini ulama mengatakan makruh puasa hari Jumat, dan ini pendapat diambil oleh jumhur ulama kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan setiap amal kebaikan di hari Jumat itu 70 kali lipat, termasuk puasa di hari Jumat pahalanya 70 kali lipat. Adapun ya, hadis yang melarang puasa pada hari Jumat itu dikatakan karena di hari Jumat itu Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Hari Jumat itu adalah penghulu hari dan hari rayanya orang beriman. Nah, karena itu hari raya, maka hari raya itu yaumu aklin wa syurbin wa zikrullah. Hari makan, hari minum, hari berzikir kepada Allah. Itu alasannya, karena hari Jumat hari raya. Yang kedua, dikhawatirkan karena puasa membuat orang yang tinggal di kampung yang jauh itu kesusahan menuju masjid. Zaman dahulu kan ke masjid jalan kaki. Kalau puasa, jangan-jangan bukannya nyampe ke masjid, tapi ke pekuburan kaum muslimin. Kemudian biar lebih khusyuk Jumatannya. Oke, Azah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apakah Habib An-Najjar di surah Yasin? Habib An-Najjar dulu ada santri kita orang Parung ya. Habib An-Najjar namanya. Jadi waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Ini disebut dalam tafsir surah Yasin, namanya adalah Habib. Namanya Habib. An-Najjar artinya si tukang kayu, tukang bikin rumah dan sebagainya. Itu tukang kayu, bukan tukang kayu bakar. Tukang kayu bakar itu Al-Hattab. Ini An-Najjar, tukang kayu, ya. Habib An-Najjar ini orang yang beriman. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi Habib An-Najjar berdakwah di kaumnya sampai akhirnya dibunuh oleh kaumnya. Ketika sudah meninggal, lalu Habib An-Najjar ternyata mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Setelah mati, nah, ketika meninggal itulah beliau mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun. Ya Allah, coba bisa enggak engkau hidupkan aku kembali. Aku pengen ngasih tahu kawan-kawanku, kaum-kaumku, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Aku ingin memberitahu mereka bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosaku dan telah memuliakan aku. Ajaran yang kubawa, yang kusampaikan itu adalah ajaran yang benar. Aku ingin menyampaikan pesan tersebut ya Allah. Cuman kalau sudah mati tidak mungkin hidup kembali. Akhirnya kata Allah, bisa. Pesanmu tetap akan kami sampaikan, sedangkan engkau tidak akan kami hidupkan kembali. Akhirnya Allah kekalkan ucapan Habib An-Najjar tersebut di dalam surah Yasin, menjadi pesan bagi kita semua umat Nabi Muhammad bahwa kehidupan selepas mati itu adalah sebuah kebenaran, dan orang yang baik akan menerima balasan dan dijadikan Allah Ta'ala minal mukramin, orang yang dimuliakan. Oke, Dik. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Apakah ada alat yang bisa memisahkan air kencing dengan air yang bersih? Andaikan ada alatnya ataupun air tersebut. Apakah ada alat yang bisa memisahkan air kencing dengan air yang lain? Ada. Jadi air kencing itu sendiri, kan air kencing itu memiliki beberapa zat ya, salah satu zat urin. Nah, ada alat yang bisa memisahkan antara air dengan urin, antara kencing dengan pesingnya, itu bisa dipisahkan.
Di Singapura itu juga sudah ada alat-alat yang bisa memisahkan antara air limbah, kemudian air kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 dan seterusnya ya. Jadi alat itu pasti ada. Nah, andai kan ada alat, jadi ada alat bahkan yang lebih mudah seperti botol gini aja tinggal dibalik. Jadi air kotor kita balik, keluarnya air bersih nanti menetes. Jadi filternya sudah lengkap di situ. Andai kan ada alat demikian lalu terpisah antara air biasa dengan zat yang ada dalam air kencing atau dengan air najis, apakah air yang sudah difilter itu hukumnya menjadi suci atau tidak? Hukumnya tetap tidak suci. Karena apa? Karena kurang dari 2 kulah dan masih lagi sisa dari air najis. Jadi hukum mutanajisnya tidak hilang ya. Tidak terangkat hukum mutanajisnya. Yang terangkat itu cuman terpisah dari zat-zat tertentu. Sedangkan kenajisan itu bukan zat. Najis itu bukan zat tapi hukum. Yang namanya hukum berbeda dengan zat. Zatnya hilang, hukumnya tetap aja. Jadi baju kita kena air kencing, kita jemur beberapa kali sampai kita cek pakai mikroskop, hilang sudah najisnya. Sudah suci belum? Tetap tidak suci, karena menyucikan baju mesti pakai air, tidak bisa hanya dengan dijemur. Najis itu hukum bukan zat. Paham? Oke. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Apakah itu baik di sini? Apakah itu? Baik di sini. Baik di sini. Baik sinin. Baik. Baik sinin. Di mana itu? Di buku. Baik sinin. Buku apa itu? Hadis ini ya, Al-Manhiyat. Coba lihat sini. Mana? Min bai'is sinin. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud. Oke, nanti dibahas. Ya, baik sinin. Di situ disebutkan sebagai bai'ul gharar. Wallahu a'lam, nanti dicek di syarahnya. Ana belum tahu. Bai'us sinin. Oke, Alwi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Nabi Muhammad tidur di Al-Amin? Kenapa Nabi Muhammad Al-Amin? Itu antal amin, antal amin. Ya as-sadiqul wa'dil amin. Al-amin itu artinya orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Jadi Nabi Muhammad SAW selama hidupnya di Mekah, seumur hidup beliau terkenal jujur dan baik, tidak pernah berdusta sedikit pun, sangat amanah, sehingga banyak sekali orang yang menitipkan barang di rumah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada masalah apa-apa, orang akan datang kepada Nabi meminta solusi, karena mereka yakin Nabi pasti memutuskan dengan cara yang paling bijaksana. Maka dipanggillah dengan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Akan tetapi ini hanya di waktu beliau menjadi nabi. Apa sebelum beliau menjadi nabi? Setelah beliau berdakwah, beliau tidak lagi disebut sebagai Al-Amin. Ya. Kenapa demikian? Jadi kalau kata pepatah, ketika kita menjadi orang baik, semua orang pasti senang. Ketika kita menjadi orang baik, semua orang pasti senang.
semua orang pasti cinta, semua orang pasti mendukung. Tapi ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, disitulah orang akan membenci kita. Jadi kalau kita ini jadi orang baik, jujur, enak diatur, bagus, tata kerama dijaga, sedunia senang sama kita, demit aja senang. Tapi ketika kita sudah mengajak kepada kebaikan, Pak yuk sholat Pak, yuk sedekah Pak, di situ banyak orang akan membenci kita. Dan itu yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu saat tuh Nabi mengumpulkan seluruh kaum musyrikin Mekah. Kalian percaya nggak sama saya? Percaya. Yakin kan saya ini benar? Yakin. Pasti kan saya nggak bakal berbohong? Pasti. Kalau saya katakan di balik gunung di belakang saya ini ada tentara yang siap menyerang Mekah, percaya nggak kalian? Percaya. Tapi kenapa ketika saya katakan Tuhan itu satu, sembahlah, kalian nggak percaya? Diam mereka. Berdirilah Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Sialan betul ente. Ini doang, lalu kemudian ente kumpulin kami semua. Kalau cuman pengumuman begini, lalu ente kumpulin kami semua, bodoh banget. Abu Lahab. Maka Allah balas. Nabi Muhammad nggak ngomong, paman. Allah yang ngomong, tabat yada abi lahabim watab. Tangan ente, diri ente wahai Abu Lahab yang celaka. Enak aja ngomongin orang celaka, ente yang celaka. Celaka beneran Abu Lahab. Nah, jadi percaya mereka, tapi ketika beliau mengajak kepada kebaikan, tidak semua orang siap menjadi baik. Menerima kebaikan, orang siap. Menjadi baik, belum tentu orang siap. Tuh. Jadi biasa aja. Resiko berdakwah, tapi yang didapatkan pasti lebih banyak daripada yang membenci. Yang senang, yang sayang sama kita pasti jauh lebih banyak daripada yang membenci kita. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa hukumnya orang tua mengizinkan anaknya berpacaran? Hukumnya dosa besar. Bahkan Nabi menggelari orang tua tersebut dengan gelaran ad-dayyus. Ya, dayyus. Dayyus itu artinya orang yang senang melihat keluarganya bermaksiat. Bahkan kadang-kadang nanyain, pacar kamu yang kemarin mana? Malu bapak, ibu kalau kamu gak punya pacar, kayak gadis gak laku aja. Nanti kalau nyari pacar itu yang pakai ninja, jangan pakai beat. Nih cocok ini, keluarga monster semua rupanya. Namanya dayus. Dulu bapak seumur ente 7 pacar, ente belum laku-laku, malu-maluin keluarga aja, digituin kita. Waduh, ini bapak kita tim, masya Allah, kasihan. Jadi keluarga yang kayak begitu disebut keluarga dayus. Nah, dayus ini tidak mencium bau surga. Duren enak nggak duren? Enak. Kalau duren nggak ada baunya, enak nggak? Duren Bogor kita beli itu harga 30, 40, 50 ribu. Di Bogor beli, masya Allah mantap. Dibeli utih, isinya nggak ada baunya, cempedak, manis, enak. Kalau baunya nggak ada, berarti muda. Apalagi surga. Kalau sampai surga nggak ada baunya, masya Allah, tuh kena corona rupanya di surga. Mam, kenapa mam? Salam. Ban.
Apaan, Mam? Apa yang dimaksud dengan Hewan al-jallalah. al-jallalah? Bukan al-jalalah. Al-jalalah mah Allah. Al-jalalah. Al-jallalah. Al-jallalah itu yang tadi kita jelasin. Hewan yang memakan kotoran. Contoh ikan lele dikasih makan kotoran manusia. Namanya lele, itu disebut hewan al-jallalah. Nih, hewan yang kayak begini sebagian ulama mengatakan haram dimakan. Sebagian ulama mengatakan makruh dimakan. Nah, ulama mengatakan sebelum memakan hewan yang kotor begini wajib dikarantina, ditaruh di air bersih, selalu diganti atau air mengalir, dikasih makan makanan yang bersih, yang kira-kira dagingnya itu sudah berganti dari makanannya kotoran, tuh nanti berganti dagingnya itu. Jadi berapa hari? Ada yang mengatakan 40 hari dikurung dengan makanan yang bersih baru keadaannya berganti. Makanya lele itu memang enak, tapi usahakan jangan sering makan lele. Karena memang banyak lele itu makanannya adalah kotoran, ataupun kalau bukan kotoran biasanya bangkai ayam. Itu sudah umum di peternakan lele itu, kalau dikasih makan pakai pelet, pakai makanan konsentrat itu nggak kuat. Akhirnya yang murah itu apa? Bangkai ayam. Satu bangkai ayam itu dibeli 4.000 5.000 harganya. Nanti dapat 30-40 ekor, direbus dengan bulu-bulunya semua direbus. Ketika udah matang langsung dimasukin ke kolam lele, dalam hitungan menit tinggal tulang doang. Lele itu rakus. Nah, rakus lele. Kadang teman sendiri dimakan sama dia. Oke. Salam. Abu Jahal. Nanyanya ke Ustadz atau ke Abang? Di Abu Jahal. Nanya Abu Jahal, apa itu Abu Jahal? Abu Jahal itu orang ya. Hidup di zaman Nabi. Nah, Abu Jahal namanya Ammar bin Hisham. Gelarnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Bagus gelarnya. Cuman di zaman Nabi Abu Jahal ini sering iseng. Bahkan keisengannya tuh kadang-kadang memperlihatkan kebodohan. Jadi usul-usul dan ide-ide dari Abu Jahal itu seringnya yang aneh-aneh. Maka tidak lagi bergelar bapak kebijaksanaan, disebut bapak kebodohan. Jadi diceritakan ada orang berantem, orang Arab berantem, yang satu tuh rupanya kuat, nggak dibunuh sama dia. Jadi orang tuh pakai pedang, pedangnya ditangkep, diginiin, di apa namanya tuh, dibengkokin, ditaruh di lehernya. Jadi ditaruh di leher, dibengkokin, jadi kecekik pedang sendiri. Lalu ributlah kaum musyrikin Mekah. Ini gimana caranya ngelepasinnya? Kata Abu Jahal, ngapain susah-susah, potong aja lehernya. Dari situ kemudian Abu Jahal dipanggil dengan Abu Jahal. Mungkin maksudnya bercanda waktu itu. Tapi kaum muslimin sudah terlanjur marah dengan Abu Jahal, maka sekalianlah Abu Jahal dipanggil Abu Jahal. Ini salah satu musuh Islam yang dikatakan sebagai Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Akan tetapi anaknya masuk Islam dan menjadi sahabat yang luar biasa, namanya Ikrimah. Ikrimah itu salah satu tentara kaum muslimin. Anak siapa? Anak Abu Jahal. Jadi Ikrimah itu hampir dibunuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kabur. Pas Mekah ditaklukkan, Ikrimah tuh kabur, menyelamatkan diri. Tiba-tiba datang surat dari Sayyidina Utsman, wahai Ikrimah,
Kalau mau pulang aja, nanti saya selamatkan, saya jamin gak bakalan apa-apa. Pulang Ikrimah, diselamatkan, dipegang oleh Sayyidina Utsman, dibawa ke hadapan Nabi. Wahai Rasulullah, nih Ikrimah mau berdamai, dia mau menerima Islam, mau masuk Islam, tolong dimaafkan. Kata Rasulullah, oke, saya maafkan. Maka dari semenjak itu Ikrimah menjadi muslim yang baik. Bahkan dikatakan Nabi melarang memanggilnya dengan Ikrimah bin Abi Jahal, dikhawatirkan membuat Sayyidina Ikrimah sakit hati. Jadi Ikrimah saja panggilannya. Oke, lanjut. Salam Ali. Apakah Rasulullah pernah mengumandangkan azan? Untuk azan salat ulama khilaf. Ada yang mengatakan pernah, ada yang mengatakan tidak pernah. Akan tetapi untuk azan yang lain, Rasulullah azan di telinga kanan Sayyidina Hasan ketika Sayyidina Hasan dilahirkan. Itu riwayat Imam Turmuzi kalau tidak salah. Jadi kalau ditanya Rasulullah pernah azan? Pernah, yaitu ketika mengazankan Sayyidina Hasan bin Ali di saat dilahirkan. Tapi hadis itu lemah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dari keempat mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, apa saja perbedaan dalam salat mereka ketika waktu takbir, rukuk dan sujud? Perbedaan apa? Perbedaannya waktu takbir, rukuk dan sujud. Takbir, rukuk. Jadi takbir itu ucapan Allahu Akbar ya. Yang terjadi khilaf itu adalah ketika angkat takbirnya, bukan takbirnya di dalam bab rukuk. Dalam bab rukuk, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, takbir itu hanya ketika takbiratul ihram, angkat takbir. Sisanya itu sudah tidak ada angkat takbir. Sedangkan mazhab yang lain sepakat ikut hadis Sayyidina Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah ketika beliau ruku, beliau akan mengangkat takbir. Itu sepakat diamalkan oleh 3 mazhab yang lain. Kemudian untuk takbir sujud, jadi sujud sebenarnya bukan pakai takbir, tapi ucapan sami Allahu liman hamidah untuk menuju sujud ya. Kemudian untuk bacaan Sami Allahu liman hamidah ini semua sepakat sunnah dibaca. Hanya saja mereka khilaf apakah makmum juga sunnah membaca Sami Allahu liman hamidah atau hanya Rabbana lakal hamdu. Mazhab Syafi'i seingat ana sendiri saja yang mengatakan sunnah makmum dan imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, mazhab yang lain hanya menyunahkan Rabbana lakal hamdu. Kalau yang dibahas takbir yaitu pembahasan takbir itu saja. Wallahu a'lam yang lain. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam siapa yang menciptakan mazhab pertama kali di bumi? Di mana? Di bumi. Imam siapa? Imam siapa yang pertama kali bikin mazhab? Jadi setelah Rasulullah meninggal, para sahabat itu ya terbagi-bagi. Ada yang ikut kepada di zaman Sayyidina Abu Bakar, semua ikut Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ikut zaman Sayyidina Umar, semuanya ikut Sayyidina Umar. Nah, di zaman Sayyidina Ali disitulah terpecah-pecah ya. Jadi ada yang ikut kepada Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, ada yang ikut kepada Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ada yang ikut kepada macam-macam karena memang bergantung sahabat tadi ada di mana, di wilayah mana. Jadi banyak sekali mazhab, ya mazhab sahabat istilahnya yang diikuti oleh para ulama. Lalu setelah itu untuk di Mekah saja, di tanah Hijaz, Mekah, Madinah dan di sekitar Jaziratul Arab itu ya, ini beda lagi nanti per wilayah beda-beda, ada di Kufah, ada di Basrah itu beda-beda. Untuk di kawasan Madinah dan Mekah saja ada istilah fuqaha us-sab'ah. 7 ulama fikih besar. Mulai dari Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib,
Salamah bin Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, kemudian Sayyiduna Al-Imam Hasan Basri dan seterusnya. Jadi ada sekitar 7 fuqaha sab'ah, ini masing-masing juga jadi ikutan. Jadi kalau mazhab selepas itu mazhab siapa yang pertama kali ada di dunia, ya kita tidak bisa mengatakan mazhab tertentu karena memang dari zaman sahabat sudah terpecah-pecah ya, walaupun ujung muaranya satu, ikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Siapakah Al-Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah, wallahu a'lam, salah satu yang menjadi tokoh Quraisy di perang Badar. Walid bin Mughirah, Al-Walid bin Mughirah. Coba tengok dulu nih. Sebab banyak yang punya nama begitu nanti. Al-Walid ibnul Mughirah, sayyidan min zu'ama Quraisy, pemimpin bangsa Quraisy. Wa min qudatil Arab fil jahiliyah, termasuk qadi, pemimpin kehakiman di masa Arab jahiliyah. Ayah dari Khalid bin Walid. Ini satu orang. Ada juga sahabat Nabi namanya Walid bin Mughirah. Ya. Jadi banyak nih yang namanya Walid bin Mughirah. Mau yang mana satu nih? Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Siapakah? Nuaiman mana ini? Nuaiman bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai orang paling lucu di Arab. Jadi Nuaiman ataupun Nuaim, riwayat juga Nuaiman bin Mas'ud itu disebut orang paling lucu di Arab. Dari banyak cerita tentang Nuaim bin Mas'ud. Jadi kalau sudah dia tuh ngeprank orang, itu udah tidak bisa dijadikan sebagai kasus ya. Jadi orang Arab semuanya tahu pokoknya kalau Nuaim tuh ngerjain orang habis pokoknya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Sampai binatang yang khawatir ikan sama belalang. Kenapa yang dipilih belalang Ustaz? Bukan binatang yang istilah
Jadi di antara segala binatang itu semakin banyak dagingnya, maka makin banyak pula kandungan-kandungan dalam daging itu. Ketika kandungannya banyak, maka otomatis penyakitnya pun juga banyak. Kalau dia mati, akan lebih banyak lagi penyakitnya. Nah, belalang itu protein. Jadi dia bisa dibikin tepung dan sebagainya. Memang cocok untuk dijadikan sebagai makanan pokok. Makanya salah satu ya sebab Allah memilih belalang sebagai bangkai yang dihalalkan dikarenakan belalang itu satu tidak berdarah dan kandungan protein di belalang ataupun kandungan zat-zat yang ada di belalang itu tidak rusak ketika dia mati. Binatang lain bagian berdarah dan memang rusak ketika dia mati, membusuk, terjadi pembusukan yang menyebabkan timbulnya kuman dan bakteri yang bisa merusak tubuh manusia. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kan di berbagai daerah di Indonesia ada yang mengerjakan sholat witir itu 2 baru 1 dan ada yang langsung sekaligus 3. Lalu bagaimana dengan orang yang berniat sholat witir, sholat sunatan witir, kata ini sedangkan sholat witir itu sholat ganjil? Bagaimana niat yang betul? Itu sah-sah saja. Dalam Hasyiah Bujairimi boleh berniat witir itu sebagai muqaddimatul witri, niat muqaddimah witir, atau ba'dul witri, sebahagian witir, awil witri, atau witir langsung. Jadi ada kesalahpahaman dari sebagian orang yang menyatakan witir kan ganjil, kalau ngerjainnya 2 rakaat berarti bukan witir. Taraweh, apa arti taraweh? Sholat banyak istirahat. Dia ngerjain baru 2 rakaat, rakaat pertama, mana tarawehnya? Paham? Duha, begitu juga duha. Kalau ikut ke bahasa yang namanya ba'diyah zuhur, itu setelah asar pun masih ba'diyah zuhur namanya. Walaupun setelah asar. Qobliyah zuhur itu setelah subuh juga qobliyah zuhur. Tapi bukan begitu secara pemahaman. Jadi istilah saja sholat witir itu adalah sholat yang menjadi penutup sholat. Itu sholat witir namanya. Sholat terakhir yang dikerjakan dengan jumlah yang ganjil. Jadi ketika kita sebahagian 2 rakaat yang pertama dengan niat witir itu sudah sah menurut beberapa kitab fikih. Jadi tidak usah terpengaruh dengan pembahasan ada yang disampaikan oleh beberapa ulama kita yang cukup terkenal di Indonesia. Nah, cuman mungkin karena belum membuka semua syarah sehingga akhirnya tidak ketemu ya bahwa sholat witir itu boleh niatnya witir begitu saja. Walaupun pada 2 rakaat pertama sholat witir. Nah, jadi ini satu pembahasan yang memang sempat rame ya, yang pada pada masa itu akhirnya disalahpahami sehingga seakan-akan kalau berniat witir begitu saja berarti tidak sah sholatnya, karena itu bilangannya genap bukan ganjil. Tidak demikian sebenarnya. Jadi selama niatnya witir pun menurut sebagian kitab fikih hukumnya sah-sah saja, tidak ada masalah. Jadi rakaataini minal witri di sebagian kitab, kemudian muqaddimatal witri. Nah, ada pula yang mengatakan witir saja. Nih di dalam kitab Hasyiah Qalyubi ya, Hasyiah Qalyubi, walahu fihi hina idzin at-tasyahhudu fi kulli rak'ataini aw aktsar. Dan bagi seseorang boleh melaksanakan salat witir itu 2 rakaat
bertasahud ataupun lebih banyak. Walau fiha yanwiya, dan dia boleh berniat sunnatal witri, salat sunat witir, au muqaddimatal witri, atau muqaddimah salat witir, au minal witri, atau sebahagian dari salat witir, awil witra aidon. Boleh juga berniat witir aja, kata beliau. Itu di dalam kitab Hasyiyah Qalyubi. Ya, boleh aja. Dalam i'anah memang usoli sunnatan minal witri. Akan tetapi itu di dalam syarah dinyatakan begitu. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Terakhir. Salam. Kan misalnya kita kan masih kan udah sholat 2 rakaat lagi tahiyatul pertama kan. Terus kita langsung duduk. Apakah waktu berdirinya tuh baca doa ini kita nggak dia langsung angkat ini enggak? Kita masbuk. Nah, orang yang masbuk, kalau pertama yang dia ikuti itu adalah tasahud akhir, tasahud awal atau tasahud akhir, maka dia tidak sunnah lagi membaca doa iftitah selepasnya. Jadi doa iftitah itu kalau memang dia pertama kali ikut adalah di waktu dia berdiri. Kalau bukan di waktu berdiri, maka tidak sunnah membaca doa iftitah. Misal, waktu dia takbir, lalu dia mau turun, ternyata imam bangkit berdiri, otomatis dia belum tasawuf awal. Tapi niatnya tadi memang mau ikut tasawuf awal, itu pun sudah tidak sunnah ikut membaca, tidak sunnah lagi dia membaca doa iftitah. Paham? Doa iftitah itu memang mesti di awal-awal. Kalau terdahului oleh yang lain, maka tidak bisa lagi membaca doa iftitah, tidak sunnah lagi. Allahu akbar. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna